Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 5 macam pegangan hidup. Yang pertama, laksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah. Janganlah engkau mempersekutukannya. Ini yang paling utama sekali, yaitu melaksanakan perintah Allah untuk menyembah Allah, untuk melaksanakan sholat, untuk beribadah kepadanya, dan jangan mempersekutukannya. Jangan syirik. Kalau kita mempersekutukannya, kalau kita syirik, walaupun kita melaksanakan sholat, walaupun kita melaksanakan ibadah-ibadah yang lain, kita membaca Al-Quran, kita bersedekah, kita berzakat, kita melaksanakan ibadah haji, maka akan hapus semua amal-amal itu kalau kita mempersekutukan Allah. La in asyrakta la yahbatanna amaluka. Jika engkau mempersekutukan Allah, maka akan hapuslah semua amal-amalmu itu. Dan nanti di akhirat, amal-amal kita itu bagaikan debu yang bertebangan, hubaan mansura. Jemaah rahimakumullah. Kemudian yang kedua, yaitu ciptakan kerukunan dan kedamaian di mana saja kita berada. Berusaha kita bagaimana kita rukun, bagaimana kita damai, bagaimana kita saling menghormati, saling menyayangi, saling menghargai sesama kita. Maka dengan demikian hidup kita akan tenang kalau kita tidak bermusuhan, kalau kita tidak menghina, mencaci, memaki. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga melarang, la tabaghadu wa la tahasadu wa la tadabaru wa la taqata'u wa kunu ibadallah ikhwana. Janganlah kamu saling bermarah-marahan, berdengkian, saling berpaling muka, dan bercerai-berai. Tapi jadilah sebagai hamba Allah yang bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwatun. Bahwa sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah bersaudara. Wala tahillu li muslimin ayyah juro akhahu fawqa salasin. Dan tidak diperbolehkan bagi seorang muslim tidak bertegur sapa dengan saudaranya lebih dari 3 hari. Hadis riwayat Bukhari. Tidak boleh kita bermusuhan, tidak boleh kita saling sengketa. Maka di situ marilah kita, untuk menghindarkan hal yang demikian, selalulah ingat, yaitu kejahatan kita kepada orang dan kebaikan orang kepada kita. Dan lupakanlah kebaikan kita kepada orang dan lupakanlah kejahatan orang kepada kita. Kemudian yang ketiga, usahakan dalam hidup kita ini berguna bagi keluarga dan masyarakat. Berguna bagi orang lain, bermanfaat bagi orang lain. Khairun nas wa yanfa'un nas. Sebaik-baik manusia yang bermanfaat untuk orang
maka kalah diri kita ini untuk bisa menolong orang lain, untuk bisa membantu orang lain, untuk bisa yaitu menghilangkan kesulitan orang lain. Tolonglah apa yang ada di bumi ini. Mudah-mudahan engkau akan ditolong oleh apa yang ada di langit, yaitu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, bila ada masalah, cepat selesaikan dengan musyawarah dan mufakat. Jangan ditahan-tahan, jangan disimpan di dalam hati, dan jangan dikumpul-kumpul, ditumpuk-tumpuk masalah. Karena dalam hidup ini tidak ada manusia yang tidak bermasalah. Maka cepat selesaikan, karena tidak ada kusut yang tidak akan selesai. Tidak ada keruh yang tidak akan jernih. Yang penting, maukah kita untuk menyelesaikan semua permasalahan-permasalahan yang ada pada diri kita. Karena dengan masalah-masalah yang ada pada diri kita, itu akan membuat hati kita akan gelisah, resah, tidak tenang dalam hidup ini. Kemudian yang kelima, yaitu pegangan hidup kita ini, hendaklah kita selalu belajar selama hidup. Hendaklah kita menuntut ilmu, utlubul ilma minal mahdi ilallah, dituntutlah ilmu itu semenjak dari ayunan sampai liang kubur. Kun aliman au muta'aliman au samian wala takur rabi' fatahluk. Jadilah engkau orang yang bisa mengajar atau belajar atau mendengar, dan jangan jadi orang yang keempat, mengajar tidak, belajar tidak, mendengar pun tidak. Maka jadi orang yang keempat adalah fatahluk, orang-orang yang celaka. Ta'allamul ilma wa inna fi ta'allumi lillahi khasyah wa talabahu ibadah wal ba'sa anhu jihad wa ta'limahu liman la ya'lamahu sadaqah. Pelajarilah ilmu pengetahuan itu, maka sesungguhnya dalam mempelajarinya akan menimbulkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menuntut ilmu itu akan menjadikan ibadah bagimu. Membahas ilmu adalah seperti berjihad, sedang mengajarkannya pada orang lain yang tidak mengetahuinya akan menjadi sedekah, dan Allah akan mengangkat, yaitu akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Inilah saudara-saudara, yaitu 5 macam pegangan hidup. Mudah-mudahan dengan kita mengamalkan 5 macam ini, hidup kita akan tenang dan tentram. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan. Demikian, mudah-mudahan manfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.